Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan lanjut belajar prakarya dan masih di materi bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Hari ini kita akan membahas poin B tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kita akan bahas dulu jenisnya. Nah, jenis dari bahan lunak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam dan tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Nah, berikut gambarnya. Ini ada gambar tanah liat yang berwarna coklat keputihan. Kemudian ini gambar floor clay, ini gambar kulit, kemudian ini gambar getah nyatu yang udah dipanaskan, dan ini gambar bubur tisu. Nah, bahan lunak yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga dia menjadi lunak, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya seperti polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, berikut gambarnya. Ini gambar polimer clay. Kemudian ini gambar gips, ini gambar fiberglass, ini gambar sabun, ini gambar lilin, dan ini gambar parafin. Selanjutnya, karakteristik bahan lunak alam. Yang pertama, ada tanah liat. Nah, tanah liat ini umumnya berwarna coklat, walaupun ada tanah liat yang berwarna coklat muda, coklat tua, coklat keabu-abuan, atau coklat keputihan. Jadi warnanya ini bergantung pada kandungan tanah tersebut, tapi pada umumnya tanah liat ini berwarna coklat. Dan tanah liat ini mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Dan jika dibakar, kerajinan dari tanah liat ini disebut sebagai keramik. Yang kedua, ada kulit. Nah, kulit ini bisa berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak jadi mudah dibentuk. Nah, kulit ini jika terkena air akan merusak struktur kulitnya. Nah, yang ketiga ada getah nyatu. Nah, getah nyatu ini merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih dan memudahkan untuk diberi warna-warni. Nah, jika dipanaskan akan melunak dan kelamaan juga akan mengeras. Nah, yang keempat ada floor clay. Nah, floor clay ini berasal dari adonan tepung yang dilumat dan mudah dibentuk, kemudian dicampur air. Nah, floor clay ini juga bisa diberi warna. Pewarnaan dapat dilakukan dengan pewarna makanan ataupun pewarna sintetis. Nah, selanjutnya karakteristik bahan lunak buatan. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Nah, ini memiliki aneka warna yang cerah, bertekstur padat lunak. Polimer clay ini tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Jadi saat pengeringan, polimer clay ini dapat mengeras, sedangkan plastisin akan tetap. Yang kedua ada fiberglass. Nah, fiberglass ini berstruktur cair. Jika mengering akan mengeras, dibuat dengan cara dicetak ataupun dicor. Nah, pewarnaan dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat mengering. Nah, fiberglass ini tahan lama dan kuat. Wujudnya itu bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, selanjutnya ada lilin dan parafin. Nah, ini berwujud padat. Jika dipanaskan, dia akan mencair. Pengolahan dengan cara dicetak ataupun bisa dengan dicor. Nah, pewarnaan ini dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur juga dengan aroma pewangi. Selanjutnya ada gips. Nah, gips ini wujudnya bubuk. Dicampur dengan air, maka akan menjadi adonan yang kental. Nah, mengolahnya ini bisa dengan cara dicor ataupun dicetak. Nah, pewarnaan ini ketika gips sudah mengering. Nah, gips ini juga bisa mudah pecah. Selanjutnya ada sabun.
Sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir. Sabun juga dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan itu akan mengeras. Nah, pewarnaan dapat ditambah biang saat sabun ini dibuat suatu adonan. Nah, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan agar berkualitas, yaitu yang pertama, kegunaan atau utility. Jadi, suatu kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya, seperti mangkuk untuk wadah sayur. Nah, yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Jadi, sebuah kerajinan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya, seperti cangkir itu didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Nah, suatu benda kerajinan juga harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Misalnya, seperti sepatu harus sesuai dengan ukuran kaki. Nah, yang keempat, ada keamanan atau safety. Nah, kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, seperti piring dari serat kelapa harus dipertimbangkan komposisi cat pelapis yang dipakai itu tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang kelima, itu keindahan atau estetik. Nah, benda yang indah akan menjadi daya tarik. Keindahan sebuah benda dilihat dari bentuk, hiasan, ataupun ornamen dan bahan bakunya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.